Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwi Pantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa yang berarti pulau dan antara berarti luar atau seberang. Kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarna Dwipa atau Pulau Emas yang diperkirakan pulau Sumatera saat ini dan terletak di Kepulauan Dwi Pantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani yaitu Indus yang berarti India, kata Nesos yang berarti kepulauan atau pulau. Maka Indonesia berarti kepulauan India. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederland Indi atau Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 memakai istilah To-Indo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Edward Louis Dekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia yaitu Insulinde yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin insula berarti pulau. Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer walau pernah menjadi nama surat kabar dalam organisasi pergerakan pada abad ke-20. Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, dalam singkatannya JIAEA, dalam bahasa Indonesia yang bermakna Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor et menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA. Dalam JIAEA volume keempat tahun 1850 halaman 66 sampai 74, El menulis artikel pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia. Dalam artikel itu, El menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas. Sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. El mengajukan dua pilihan nama yaitu Indonesia atau Melayunesia. Nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Pada halaman 71 artikel itu tertulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Penduduk Kepulauan Hindia dan Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Melayunesia. El sendiri menyatakan memilih nama Melayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia Kepulauan Hindia. Sebab Melayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. El berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisan itu, El memang menggunakan istilah Melayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam JIAEA volume 4 itu juga halaman 252 sampai 347, James Richardson Logan menulis artikel Etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Sebab istilah Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan.
Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang "el" dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah orang India, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mr. Real menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia dan kepulauan Hindia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu sebanyak 5 volume yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlands Indie. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913. Ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesis, pelafalan Belanda untuk Indonesia, juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven. Sejalan dengan itu, Inlander atau pribumi diganti dengan Indonesier atau orang Indonesia. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang terbentuk pada tahun 1908 dengan nama sebelumnya Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka juga Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia merdeka yang akan datang mustahil disebut Hindia Belanda, juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Di Indonesia sendiri, Sutomo mendirikan Indonesische Studi Club pada tahun 1924. Tahun itu juga, Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1925, Jong Islamiyetenbond membentuk Kepanduan Nasional Indonesische Padvinderij atau NATIPIJ. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939, 3 orang anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda, yakni Muhammad Husni Tamrin, Wiwoho Purbo Hadijojo, dan Sutarjo Karto Hadikusumo mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederlands Indie. Permohonan ini ditolak. Sementara itu, Kamus Purwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan 5 Nusantara sebagai bahasa kawi untuk Kepulauan atau Indonesia. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.
Sebelum bahasa Indonesia ditahbiskan menjadi bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda, maka sejumlah linguis Eropa telah menggunakan istilah bahasa Indonesia alih-alih bahasa Melayu untuk menyebutkan bahasa yang dipertuturkan di Indonesia, terutama setelah terlihat percabangan pembakuan bahasa yang dipertuturkan di kedua wilayah tersebut. Pada tahun 1901, Hindia Belanda yang kelak menjadi Indonesia mengadopsi ejaan Van Ophuijsen. Sedangkan pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu yang kelak menjadi bagian dari Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Ophuijsen diawali dari penyusunan kitab logat Melayu yang dimulai pada tahun 1896 oleh Van Ophuijsen dan dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Salah satu linguis yang mempopulerkan nama bahasa Indonesia adalah linguis Swiss yang bernama Reinhard Brandstätter, yang dikenal sebagai pencetus teori akar Austronesia, yang sejak 1908 mulai menyebut dirinya sebagai peneliti bahasa Indonesia. Tulisan-tulisan Brandstätter pada kurun waktu sebelumnya yang disebutnya Studi Bahasa Melayu Polinesia, dan mulai pada 1908 dinamai ulang menjadi monograf-monograf mengenai riset bahasa Indonesia. Walaupun demikian, bahasa Indonesia yang dimaksud oleh Brandstätter lebih luas daripada sekedar bahasa Hindia Belanda saja, melainkan juga mencakup bahasa-bahasa Filipina, bahasa Madagaskar, mulai dari Formosa hingga ke Madagaskar. Oleh karena itu, penggunaan istilah Indonesia oleh kalangan linguistik tidak memiliki konotasi geopolitis yang sama dengan masa saat ini, melainkan sebagai cabang dari rumpun bahasa Melayu Polinesia Barat atau Austronesia Barat. Penelitian Brandstätter tentang bahasa Indonesia telah diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1916 yang terdiri dari 4 esai, dan satu diantaranya telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 1956. Esai-esai itu mempengaruhi perkembangan ilmu linguistik Austronesia. Tentang ketertarikannya, ia menyebutkan pengaruh Niemann, Courgronje, Andriani, dan Conan dalam penggalan esainya yang tercatat. Dengan begitu, bertahun-tahun saja telah mempelajari berbagai teks dalam bahasa Indonesia, mula-mula di bawah pimpinan Niemann, kemudian sendiri saja. Kalau teks-teks itu tiada memuaskan, maka saja oleh sebab tak pernah mengunjungi Indonesia, berhubungan dengan kaum penyelidik yang telah berpuluh-puluh tahun diam di sana untuk memperoleh keterangan dengan lisan, terutama dengan Snow Courgronje, Andriani, dan Conan. Penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam pengertian modern, yaitu seperti dalam pemikiran Suryaningrat, baru muncul setelah 1918 dan dipakai dalam karya-karya Adrianse 1918, Jokman 1918, Ratulangi 1918. Dan secara internasional, istilah tersebut mulai digunakan luas pada 1920-an seperti dalam Weber 1922 dan Kongres Internasional pour la Paix di Paris pada 1926.